Shalom, semua kabarnya baik, amin. Puji Tuhan, bersukacita karena bisa bertemu dengan ibu bapak saudara-saudara sekalian di kesempatan ini melalui ibadah ini. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, di kesempatan ini saya akan mengajak kita kembali mendalami apa yang merupakan topik pembahasan sepanjang bulan Juni ini, yakni sebuah topik yang berbicara mengenai ubah budaya lama. Apa yang kita pelajari ini merupakan hal penting atau poin penting yang akan menghantarkan kita ada di posisi pribadi yang murah hati. Sebab tema sepanjang tahun 2023 kita bicara mengenai generosity atau menjadi orang yang murah hati. Nah, tahap demi tahap telah diuraikan dan disampaikan pada kita semua. Kita berbicara langkah pertama supaya kita menjadi murah hati itu di bulan Februari. Lalu demikian langkah kedua di bulan Maret, demikian April, dan seterusnya. Dan di bulan Juni ini kita diberitahukan kembali salah satu cara yang harus dilakukan oleh umat Tuhan untuk menjadi orang-orang yang murah hati adalah dengan jalan mengubah budaya lama. Dari minggu pertama kemarin kita bicara panjang lebar mengenai ubah budaya lama yang dimaksud seperti apa. Dan kemudian lebih spesifik kita bicara mengenai budaya dalam konteks adat istiadat. Karena kadangkala hal-hal ini juga perlu disikapi dengan baik oleh umat Tuhan, oleh orang-orang percaya. Sebab tanpa disadari adat istiadat juga sering sekali menjadi masalah. Sehingga ada kebingungan di antara anak-anak Tuhan itu sendiri. Nah, pada hari ini ibu bapak saudara, saya akan berbagi satu langkah yang akan menolong kita untuk ada di pemahaman kebenaran firman Tuhan yang lebih baik tentunya. Karena itu kita akan berbicara mengenai ciptakan budaya yang memajukan hidup. Nah, saya yakin kita tidak cukup cuma sekedar mengubah budaya tanpa menciptakan sesuatu. Kalau sekedar mengubah saja tapi kita tidak melakukan sesuatu, maka apa yang akan kita kerjakan juga menjadi sebuah kebingungan tanpa ada hal-hal yang menjadi barometer atau ukuran yang harus kita jalani. Karena itu penting untuk kita semuanya ada di posisi atau di pemahaman ini, ciptakan budaya yang memajukan hidup. Saya mengajak kita membaca kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sebelum kita bicara panjang lebar mengenai ciptakan budaya yang memajukan hidup. Mari bersama-sama lihat Alkitabnya, ibu bapak saudara-saudara semua. Sekali lagi Pengkhotbah pasal 4 ayat 9, satu ayat kita baca ya. Kalau saudara sudah ketemu, kita baca bersama 2, 3, iya. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Sekali lagi perhatikan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dari jerih payah mereka. Nah, perkenankan sebentar ibu bapak saya membangun pondasi atau membangun landasan supaya apa yang akan kita bahas dalam tema ini, yakni menciptakan budaya yang memajukan hidup, ini bisa mendarat dengan baik. Atau kita connect, kita memiliki kesadaran bahwa memang menciptakan budaya yang memajukan hidup itu sesuatu yang sangat penting. Kesadaran itu perlu terbangun dalam diri setiap kita ibu bapak. Dengan terbangunnya kesadaran penting menciptakan budaya yang memajukan hidup, maka kita tanpa alasan dan tanpa argumen-argumen yang ribet ibu bapak, hal-hal ini yang akan menjadi pengajaran kita. Karenanya landasannya supaya ini connect ibu bapak, saya mau bicara begini lebih dulu di bagian awal ini. Saya meyakini bapak ibu saudara-saudara bahwa tujuan pertama Kristus membangun gereja, jangan lupa dalam kitab Injil Matius itu dijelaskan bahwa Kristuslah yang mendirikan gereja. Dialah inisiator dari berdirinya sebuah gereja. Nah,
Saya belajar ibu bapak bahwa tujuan kenapa Kristus mendirikan gereja sebagaimana yang dikemukakan dalam kitab Injil Matius pasal 17, pasal 18, itu bukan untuk mendirikan sebuah aliran atau sebuah agama yang disertai dengan ritual-ritual, disertai dengan berbagai aturan, liturgi dan lain sebagainya. Saya menemukan ibu bapak bahwa tujuan utama kenapa Kristus membangun sebuah gereja, tujuannya adalah supaya ada sebuah tempat di mana umat Tuhan dilatih dan diperlengkapi. Sebab umat Tuhan, gereja itu pengertiannya adalah sekumpulan orang yang dipanggil dari kegelapan berjalan menuju terangnya yang ajaib. Nah, gereja yang dipanggil dari kegelapan, tentu ini bicara mengenai orang yang hidup di luar Kristus selama ini. Ibu bapak bisa membayangkan selama dia hidup di luar Kristus, maka di dalam dirinya telah diwariskan budaya-budaya yang bertentangan dengan atau yang tidak ada hubungannya dengan budaya kerajaan sorga. Orang-orang yang hidup di luar Kristus itu adalah orang-orang yang biasa menerapkan atau menjalani tata cara hidup sebagaimana yang mereka tahu, sebagaimana yang dunia ajarkan, sebagaimana yang diwarnai dengan kedagingan-kedagingan. Karena itu ibu bapak, orang-orang yang dipanggil dari kegelapan berjalan menuju terangnya yang ajaib, inilah yang disebut dengan gereja. Nah, lalu kemudian mereka ini dihubungkan dalam sebuah komunitas di mana gereja atau orang-orang percaya berkumpul melalui gedung gereja. Maka di dalam gereja atau mereka yang disebut gereja ini dilatih, diperlengkapi, dibekali. Tentang hal apa mereka dilatih? Mereka dilatih tentang cara hidup yang selaras dengan kewargaan mereka setelah mereka di dalam Kristus. Alkitab memberitahukan yang sudah kita pelajari di minggu pertama yang lalu ibu bapak, bahwa di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 20 diberitahukan kewargaan kita setelah dalam Kristus, kewargaan kita adalah di dalam sorga. Itu berarti saudara punya dua warga. Satu warga secara fisik, yaitu kita warga negara Republik Indonesia. Secara spiritual kita adalah kewargaan sorga ibu bapak. Kadangkala di dunia nyata ini saja seseorang bisa memiliki dua kewargaan waktu-waktu lampau. Sekarang ini barangkali sudah mulai mengadakan atau terjadi perubahan-perubahan, tidak boleh ada dua kewargaan. Nah, kembali kepada apa yang saya ingin jelaskan kepada kita semua ibu bapak saudara-saudara, bahwa orang-orang percaya yang sudah dipanggil dari kegelapan, mereka harus dilatih, mereka harus dibekali, mereka harus dibimbing, dilatih, dibekali tentang bagaimana cara hidup, bagaimana hukum-hukum serta bahasa serta budaya yang selaras dengan kerajaan sorga. Sebab setelah mereka percaya kepada Kristus, kini kewargaan mereka adalah kewargaan di dalam sorga. Nah, tujuan kenapa mereka harus dilatih, mereka harus diperlengkapi dengan tata cara hidup yang selaras dengan kerajaan sorga, dengan budaya, dengan hukum, dengan bahasa yang selaras dengan kerajaan sorga. Saya yakin tujuannya adalah supaya pemerintahan kerajaan sorga, perlindungan kerajaan sorga, proteksi kerajaan sorga, pemeliharaan kerajaan sorga bisa berlangsung secara alamiah, secara otomatis sementara kita masih hidup di muka bumi ini ibu bapak. Sehingga kita tidak lagi kebingungan ketika kita hidup di dunia ini, kita percaya kepada Kristus atau kita ada di dalam Kristus, tetapi kita tidak mendapatkan covering, kita tidak mendapatkan perlindungan, proteksi dari kerajaan sorga. Padahal di satu sisi sekarang setelah dalam Kristus kita kewargaannya ada di dalam sorga. Tapi hukum, otoritas sorga tidak mengkawal, tidak menyertai kita, tidak menyelamatkan kita, tidak melindungi kita. Saya ajak saudara berbanding begini ibu bapak. Saudara bisa melihat dan belajar dari negara-negara yang ada di dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya kepada kaumnya, kepada warganya. Saudara bisa menemukan setiap warga negara dari satu negara, katakanlah negara Indonesia. Warga negara Indonesia akan melakukan atau menjalankan pemerintahannya
dan juga akan melindungi warga negaranya yang hidup di mana saja. Bahkan di negara luar sana Ibu Bapak. Semua warga negara yang adalah warga negara Indonesia. Apakah mereka tinggalnya di Saudi Arabia, mereka tinggalnya di Singapura, tinggalnya di Ukraina, tinggalnya di Israel, di mana saja. Maka pemerintahan negara Indonesia akan menjalankan perlindungan hukum, perlindungan pemerintahan kepada warga negaranya yang ada di berbagai negara ini. Melalui apa? Melalui negara Indonesia membangun kantor kedutaan di berbagai negara. Oleh karena itu apabila ada warga negara Indonesia yang terancam misalnya, terkesasar atau terlantar di negara mana saja, mereka tidak harus menderita, mereka tidak harus kebingungan, mereka tidak harus mati sengsara. Kalau mereka tahu di sana ada kantor kedutaan negara Republik Indonesia, mereka cukup datang kepada kantor tersebut, maka perlindungan dari negara di mana mereka terdaftar sebagai warga akan berlangsung atas mereka. Pemerintahan Indonesia melalui kantor kedutaan akan menjaga mereka, mencarikan solusi bagi mereka, melindungi mereka, bahkan menyelamatkan mereka. Kalaupun nyawa mereka terancam, maka pemerintahan Indonesia melalui kantor kedutaan yang ada bertanggung jawab mengembalikan mereka ke negara asal, yaitu negara Indonesia. Padahal mereka tidak punya biaya untuk pulang, tapi negara menjaminnya. Itulah yang terjadi, itulah cara kerja bagaimana pemerintahan dalam melindungi, menyelamatkan, menjaga warga negaranya. Demikianlah yang terjadi dengan kerajaan sorga Ibu Bapak. Walau kita ada di dunia ini, belum ada dan belum tinggal di sorga, tetapi jangan salah, perlindungan kerajaan sorga, perlindungan kerajaan Allah akan tetap terjadi berlangsung atas kita secara alamiah. Yaitu apabila saya dan saudara setelah menjadi warga kerajaan sorga, maka kita membangun kehidupan kita, hukum-hukum yang kita jalankan, cara kita berbahasa, cara kita hidup sudah selaras dengan kerajaan sorga. Itulah yang menjelaskan bahwa kita adalah kewargaan sorga. Keberadaan kita di dalam Kristus itu adalah poin masuk saudara bisa berhak mendapatkan proteksi dari semua kerajaan sorga itu. Alkitab memberitahukan kepada kita Ibu Bapak, yakni Alkitab yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu, bahwa dengan kita percaya pada Kristus maka itu merupakan pintu masuk kita menjadi warga kerajaan sorga. Tidak ada cara lain seseorang bisa menjadi warga kerajaan sorga kecuali hanya melalui Kristus. Karena itu di dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua ayat 18-19 kembali Rasul Paulus mengajarkan, setelah kita di dalam Kristus kita bukan lagi orang asing, kita bukan lagi pendatang, melainkan kita kawan sewarga di dalam kerajaan Allah. Hanya Kristuslah yang menjadi jembatan atau jalan masuk menjadi warga kerajaan sorga. Nah, keberadaan kita di dalam Kristus ini Ibu Bapak, ini yang akan membuat semua hukum kerajaan sorga beroperasi atas kita. Semua proteksi kerajaan sorga berlaku atas kita. Hanya saja tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga kerajaan sorga adalah menyelaraskan hidup kita dengan budaya kerajaan sorga di mana kita sebagai warga di dalamnya. Menyelaraskan diri kita menjalani hari-hari yang ada sesuai dengan hukum kerajaan sorga, bukan lagi dengan hukum alami dan lain sebagainya. Dan juga kepribadian kita, tata hidup kita semuanya harus selaras dengan kerajaan sorga. Hal ini yang akan memungkinkan setiap kita orang-orang percaya di mana saja akan mengalami perlindungan Tuhan yang luar biasa, akan mengalami penjagaan dan pembelaan Tuhan. Solusi-solusi ilahi akan dinyatakan atas kita semuanya. Karena itu Ibu Bapak Saudara-saudara, tidak heran kalau seandainya orang-orang percaya kehidupannya lebih maju daripada kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Seharusnya ini tidak harus mengherankan kita Ibu Bapak. Kita tidak perlu heran kalau melihat ada kehidupan orang-orang percaya lebih baik, kehidupan orang-orang percaya lebih berkualitas,
Kehidupan orang-orang percaya lebih berkembang. Kenapa tidak perlu heran? Karena kita orang-orang percaya memiliki sebuah tempat di mana kita dilatih, di mana kita diajari, di mana kepada kita dibagikan hal-hal yang bernilai yang tidak kita warisi dari dunia ini dan tidak kita dapatkan dari dunia ini, melainkan kita warisi, kita terima langsung dari sorga Ibu Bapak. Budaya-budaya yang selaras dengan sorga yang kita warisi, bahkan juga hukum serta bahasa, tata cara hidup, keluarga kerajaan sorga, itu yang kita bawa di dalam hidup ini, atau itu yang diajarkan kepada kita ketika kita ada di gereja. Karena itu Ibu Bapak Saudara-saudara, sudah seharusnya kehidupan orang-orang percaya itu memang harus lebih baik, harus lebih maju dari kehidupan banyak orang selain saya. Karena itu tidak perlu mengkhawatirkan, itu tidak perlu mencemaskan Ibu Bapak. Kita justru bingung saudara-saudara kalau seandainya ada orang percaya, ada orang Kristen, tapi kehidupannya tidak berkembang, kehidupannya tidak menjadi maju, kehidupannya tidak lebih baik dari banyak orang. Padahal di gereja orang-orang percaya ini dilatih Ibu Bapak. Di gereja orang-orang percaya ini diberdayakan. Di gereja mereka diperlengkapi dengan semua yang berasal dari sorga. Ibu Bapak perlu mengetahui tidak ada kitab suci yang kualitasnya bisa menandingi kualitas kitab suci kita ini. Keakurasiannya Ibu Bapak, tidak ada nilai-nilai yang diajarkan di kitab suci kita ini, nilai yang dicangkokkan yang berasal dari hal-hal alamiah, filosofi, ya filsuf dan tokoh-tokoh ideologi lainnya. Lalu itu ditanamkan di sana. Kita tidak sedang, kitab suci kita tidak berbicara mengenai teori-teori lahiriah, tidak berbicara mengenai pengetahuan-pengetahuan alamiah. Kitab suci kita bicara mengenai kebenaran, mutlak kebenaran, tidak bisa ditawar-tawar. Kitab suci kita bicara mengenai firman Allah, apa yang ada di sorga. Itu yang menjadikan kitab suci kita ini berkuasa, berotoritas, menjadikan kitab suci kita ini berbeda dari yang lain. Kalau kita mendengar kitab suci kita, membaca kitab suci kita, mengaminkannya, apa yang difirmankan oleh kitab suci ini tidak akan pernah kembali sia-sia, kata Alkitab. Dia akan melakukan pesan yang disampaikan kepada kita. Karena itu Ibu Bapak Saudara-saudara, setiap warga gereja, setiap orang-orang percaya yang ada di dalam gereja diajarkan nilai-nilai ini, diajarkan kebenaran ini. Makanya wajarlah kalau kepribadian kita orang percaya lebih baik dari kepribadian orang yang tidak mengenal Allah. Yang paham katakan amin. Wajarlah kalau kepribadian orang-orang Kristen itu lebih baik dari kepribadian orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena pertama, kualitas kitab sucinya saja sudah jauh melampaui kitab suci manapun. Kalau ada kepribadian seseorang berantakan, kacau balau, garang dan lain sebagainya, itu pasti ada hubungannya dengan kitab suci yang dipercayainya Ibu Bapak. Tapi kalau kitab suci orang Kristen itu yang sangat berkualitas, itu yang diajarkan pada kita, dan itu semuanya adalah bagian daripada kerajaan sorga. Makanya wajar kalau kehidupan kita lebih maju dari yang lain, lebih baik dari yang lain, lebih luar biasa dari yang lain. Jadi kalau saudara misalnya sakit, lalu saudara mengalami kesembuhan, itu wajar Ibu Bapak. Karena proteksi kerajaan sorga atas kita. Kalau saudara lemah, saudara susah, lalu kemudian saudara beroleh kekuatan hanya karena saudara ada dalam hadirat Allah, saudara dengar firman Allah, itu wajar Ibu Bapak. Karena saudara sedang mendapatkan sesuatu yang dari kerajaan sorga. Tetapi saudara bisa membayangkan kalau sudah di dalam Kristus kita tetap lemah, di dalam Kristus kita tetap tidak berdaya. Padahal kepada kita dilatih, dibekali, diperlengkapi semua hal-hal yang berasal dari sorga. Tapi keadaan kita tidak berubah. Keberadaan kita biasa-biasa saja. Masih sama dengan orang-orang pada umumnya. Ini menjelaskan ada sesuatu yang keliru. Minimal bukan kitab suci kita yang keliru. Bukan apa yang diajarkan yang keliru. Respon kita. Atau kepribadian kita. Atau barangkali kita yang tidak membiarkan diri kita dipengaruhi totalitas oleh semua budaya-budaya kerajaan sorga yang telah diajarkan kepada kita. Nah, karena itu Ibu Bapak, di kesempatan hari ini saya ingin membagikan kepada kita semuanya bagaimana caranya supaya kehidupan kita menjadi lebih maju dari yang sebenarnya Ibu Bapak. Kehidupan kita menjadi lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Sebab kalau kita di gereja
gereja diajari, ditanamkan nilai-nilai. Kita dilatih budaya kerajaan sorga. Kita dilatih hukum serta tata cara hidup yang selaras dengan kerajaan sorga. Maka ini sudah menjadi jaminan kita lebih unggul dari yang lain. Di tempat kerja, di kantor, di perusahaan, di mana saja. Ini sudah menjadi jaminan kita lebih unggul dari yang lain, Ibu Bapak. Nah, saya akan menolong saudara pada kesempatan ini untuk menjadi lebih maju lagi, untuk menjadi lebih baik lagi, sebab kita dilatih di gereja itu, kita dilatih. Nah, salah satu budaya yang perlu kita kembangkan, budaya yang perlu kita latih sesuai dengan hukum kerajaan Allah, sesuai dengan budaya kerajaan Allah, supaya kita menjadi lebih maju lagi. Budaya yang harus kita latih, budaya yang harus kita bangun, budaya yang harus kita ciptakan dalam hidup kita apa? Untuk kita bisa lebih maju lagi. Ini sesuai dengan budaya kerajaan Allah, Ibu Bapak. Tidak ada hukum yang bisa menentang ini. Budaya yang akan menolong kita untuk menjadi lebih maju lagi, lebih baik lagi. Dan budaya ini adalah budaya yang selaras dengan kerajaan Allah. Yang pertama ialah miliki kecerdasan sosial. Saya ulang sekali lagi. Bangun kecerdasan sosial, atau agresiflah untuk hal-hal sosial. Agresif secara sosial ini merupakan budaya kerajaan sorga, Ibu Bapak. Ini budaya yang selaras dengan kerajaan Allah. Ini yang akan menolong kita untuk bisa lebih maju, lebih kuat, lebih baik. Kita baca sekali lagi, Ibu Bapak, ayat Alkitabnya, yakni kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 pasal 4 ayat 9 itu. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9. Mari kita baca bersama. 2, 3, iya. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Perhatikan sebentar, saudara, konsentrasi. Kalimatnya berkata berdua lebih baik daripada seorang diri. Lalu prasa kemudian kalimat berikut menjelaskan alasan kenapa berdua itu lebih baik, Ibu Bapak. Alasannya adalah karena orang yang berdua itu akan menerima upah yang baik atas jerih payah mereka. Nah, saya ingin memberitahukan begini, makna dari pernyataan berdua lebih baik itu menjelaskan bahwa diperlukan usaha bersama untuk menopang sebuah kehidupan. Diperlukan usaha bersama untuk memajukan sebuah kehidupan. Diperlukan usaha bersama untuk mencapai hal-hal yang jauh lebih besar. Diperlukan kebersamaan. Diperlukan hubungan-hubungan. Diperlukan kedekatan-kedekatan sosial. Untuk kita bisa lebih maju. Untuk bisa lebih mencapai hal yang lebih besar dan lain sebagainya. Dengan kata lain, kira-kira Raja Salomo yang adikuasa dan yang kaya raya yang menuliskan kitab suci ini, Ibu Bapak, ingin menyampaikan dan berbagai konsep atau hal yang paling perlu didapatkan oleh orang-orang yang mau maju. Bahkan hal-hal yang perlu diterapkan oleh orang-orang yang ingin mencapai keberhasilan yang lebih besar. Ini konsep yang dia sedang bagi kepada kita. Konsep yang dia bagi itu ialah bahwa untuk kita bisa menaiki anak tangga kesuksesan, supaya kita bisa menaklukkan raksasa-raksasa yang mencoba menghambat atau menghalangi kita mencapai tujuan-tujuan kita, maka rahasianya ialah kita harus memahami kekuatan sebuah hubungan. Kita perlu agresif secara sosial. Yang mengerti katakan amin. Kok aminnya enggak mantap? Yang paham katakan amin. Perlu agresif secara sosial. Orang-orang untuk bisa melihat hal-hal yang lebih hebat lagi terjadi, perlu memiliki kecerdasan sosial. Kita tidak lagi harus berada di pemikiran yang berkata aku tidak perlu dia, lah bahwa aku perlu ia, lo aku perlu iya, aku bisa sendirian dan lain sebagainya. Ini adalah konsep atau budaya yang tidak selaras dengan kerajaan Allah. Orang-orang yang hidup, yang mengira dia bisa hidup sendiri, dia bisa berjuang meraih segala sesuatu sendiri. Ini adalah orang-orang
yang membudayakan budaya yang tidak selaras dengan kerajaan sorga. Tidak sesuai dengan kerajaan sorga ibu bapak. Tetapi Alkitab kita mengajar salah satu budaya kerajaan sorga yang harus dikembangkan, yang harus dibudayakan oleh orang-orang gereja, dan yang harus dilatih kepada mereka adalah memiliki kecerdasan sosial. Saya bisa bilang begini sama teman-teman semua. Sedikitnya ada 3 kecerdasan yang perlu kita miliki sebagai orang-orang Kristen. Kecerdasan yang pertama adalah cerdas spiritual. Kecerdasan yang kedua cerdas emosional. Kecerdasan yang ketiga cerdas sosial. Cerdas spiritual itu adalah rohaninya bagus. Lalu cerdas mental itu dia bisa menangani dan mengendalikan gejolak-gejolak perasaan serta suara-suara pikirannya. Dia bisa menata mentalitasnya. Cerdas sosial adalah banyak hubungan-hubungan atau menjadi orang yang menyenangkan dan disenangi oleh banyak orang. Jangan keliru kawan. Semakin rohani kita, harusnya semakin luas hubungan-hubungan kita. Semakin tinggi tingkat pengetahuan kita, semakin tinggi pula tingkat penerimaan kita terhadap berbagai kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan orang lain. Termasuk terhadap perbedaan-perbedaan. Jadi kalau semakin tinggi ilmu kita tetapi semakin tidak bisa menerima, semakin eksklusif kita, ada sesuatu yang keliru. Semakin tinggi tingkat kerohanian seseorang, semakin terbuka dia untuk membangun hubungan dengan banyak orang. Makanya jangan jadi orang percaya yang eksklusif. Jangan jadi orang Kristen yang eksklusif. Hanya orang-orang tertentu yang menjadi teman kita. Saya kasih contoh. Dalam hal kecerdasan sosial kita mesti belajar dari Kristus. Dalam hal agresif secara sosial kita belajar dari Kristus. Apa yang dilakukan Kristus dalam hal sosial? Saudara tahu, Kristus ini Allah sendiri Maha Kudus. Tapi kitab Injil menjelaskan kepada kita secara transparan. Ada kalanya Kristus bersama dengan para pemungut cukai. Yakni profesi-profesi yang dihindari oleh banyak orang-orang percaya pada zaman itu. Kristus juga bersama dengan orang-orang miskin. Kristus bersama dengan orang-orang susah. Bahkan juga ada di antara mereka adalah orang-orang yang pejinah. Apa yang mau dijelaskan Kristus di sini? Dia yang Maha Kudus itu pun dia ada di antara banyak orang-orang, termasuk orang rendahan dan orang yang diabaikan. Itu dalam hal kecerdasan sosial. Hebat itu Kristus. Makanya kita anak Tuhan harus begitu. Orang-orang percaya ini yang harus dibudayakan dalam diri kita. Ramah, senang dengan banyak orang. Suka bersahabat dengan banyak orang. Terbuka dengan siapa saja. Alkitab juga menjelaskan hebatnya kecerdasan sosial Kristus ini. Kristus ini diterima dan berada di lingkungan atau di antara banyak orang. Ribuan orang jumlahnya. Jadi Kristus itu punya teman ribuan. Dia mengajar di antara 5.000 orang. Bahkan berkali-kali dia ada di tengah-tengah komunitas yang ribuan orang ini. Artinya Kristus ini menjadi sahabat bagi ribuan orang, bagi banyak orang. Ada kalanya Kristus ini hanya bersahabat dengan komunitas lebih kecil. Setelah dia memiliki hubungan atau pertemanan dalam jumlah besar 5.000 orang. Lebih. Kemudian ada orang-orang yang di sekitar Kristus. 120 orang. Lalu ada lagi dari 120, dia berteman dengan 70 orang. 70 orang ini adalah orang-orang yang memang memberikan dirinya kepada Kristus dalam level hubungan tertentu. 70 orang ini siap untuk fase-fase tertentu, untuk tahap-tahap tertentu. Dari 70 orang ini ada lagi di antara mereka yang memberikan diri mereka untuk berteman dengan Kristus, masuk dalam hubungan dengan Kristus yang lebih dalam, 12 orang. 12
12 orang ini memberikan diri mereka siang malam kapan saja kepada Kristus. Ini yang membuat mereka ini bersama dengan Kristus kapan saja. Dari yang 12 orang ini ada beberapa di antara mereka yang memberikan diri mereka masuk pada kedekatan dengan Kristus secara lebih intim. 3 orang. Dari antara 3 orang ini ada 1 orang yang memberikan hatinya, memberikan segala sesuatunya sehingga menjadi teman dekat Kristus. Namanya Yohanes. Coba lihat ibu bapak. Kristus itu membuka dirinya bersahabat dengan semua orang sesuai dengan kesediaan orang tersebut menjadi sahabat Kristus pada level atau tahapan mana. Ngerti nggak kira-kira yang saya sampaikan ini? Yang paham boleh katakan amin. Memang tidak semua harus dekat dengan kita ibu bapak. Nggak semua orang harus dekat dengan kita. Tapi orang-orang menghormati kita. Orang-orang menyenangi kita. Itulah kecerdasan sosial. Saya tanya saudara, ini iseng saja, ini hanya sebagai contoh. Bukan ingin menyombongkan diri. Berapa nomor handphone orang di handphone saudara? Berapa nomor telepon? Kalau ada orang nelpon saudara-saudara, reject kah? Susah ngangkatnya kah? Seperti apa? Ini hanya pembanding. Handphone saya kan belakangan ada 2. Kenapa 2? Karena 1 itu sudah hampir full. Handphone saya yang pertama ada nomor telepon orang yang berbeda hampir 2000. Di nomor yang kedua ada hampir 400. Itu sebabnya setiap bangun pagi ibu bapak, sebelum saya aktivitas saya butuh 1 jam, 1,5 jam untuk menjawab semua WhatsApp yang masuk dan diskusi-diskusi yang terbangun di situ. Saya bukan tipe orang kalau ada orang mengirim WA ke saya lalu lambat saya menjawab. Saya tidak bisa membiarkan ada tanda merah di handphone. Artinya ada pesan yang belum dibaca. Saya tidak bisa. Sampai tidur pun akan kepikiran siapa itu. Apa yang mau disampaikannya itu. Jujur ibu bapak. Padahal nomor handphoneku tidak kupublish. Nah, saya mau beritahu kepada saudara. Yang dimaksud dengan kecerdasan sosial itu apa? Yuk kita belajar. Ini budaya kerajaan sorga yang harus kita kembangkan. Slide saya coba lihat. Yang dimaksud dengan kecerdasan sosial itu ialah kita memiliki kemampuan dalam memahami kebutuhan mutlak akan sebuah hubungan. Sekali lagi kita sudah ada di posisi, di level menyadari bahwa hubungan itu kebutuhan mutlak. Makanya tidak salah tuh pepatah lama yang berkata 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Orang yang memiliki kesadaran hubungan itu mutlak, maka akan memberikan dirinya menjadi sahabat bagi siapa saja. Dia akan terbuka berteman, tergantung ibu bapak. Memang tidak semua teman ini datang memberi nilai tambah pada kita, tidak. Kita perlu belajar dalam hal pertemanan, dalam hal persahabatan, dalam hal sosial. Ini perlu saudara ketahui. Nilai apa yang dia tambahkan kepada kita dalam pertemanan ini. Manfaat apa yang dia berikan kepada kita dalam pertemanan ini. Kalau dia adalah tipe orang yang memberi nilai tambah, membuat saudara lebih segar, lebih maju, lebih kuat, lebih dewasa rohani, lebih tangguh. Ini orang-orang yang menawarkan dirinya menjadi teman buat saudara di level tertentu yang lebih dekat tentunya.
ada juga memang orang ya biasa-biasa saja, tidak terlalu pengen, tidak terlalu ini. Pokoknya dia ada di sekitar kerumunan, di sekitar pertemanan. Tetap terbuka untuk orang-orang yang ingin berteman dengan kita di level kerumunan. Yang paham boleh katakan amin. Nggak perlu sakit hati, kenapa si Anu nggak mau sama saya? Kenapa si Anu nggak dekat sama saya? Saudara yang harus membuka diri dalam hal pertemanan, dalam hal hubungan, terbuka. Mereka yang memberikan diri mereka menjadi teman kita, masuk dalam lingkaran hubungan-hubungan kita. Mereka yang memilih di lingkaran level berapa, di level mana. Tidak semua orang ada di ring satu. Tidak semua orang mau memberikan dirinya seperti Petrus, Yakobus, Yohanes. Semua ada tahapan-tahapannya. Tapi yang jelas untuk kita orang-orang percaya, yang harus kita ciptakan terus menerus ialah miliki kesadaran kita perlu memiliki banyak hubungan. Katakan amin. Tetangga kita mesti senang sama kita. Orang-orang di sekitar kita senang dengan kita. Bahkan keluarga besar kita nyaman dengan kita. Hubungan itu segalanya. Kenapa salib itu gambarnya vertikal, horizontal, bicara hubungan kan. Yang ditebus Kristus itu oleh darahnya apa? Hubungan. Hubunganlah penting. Makanya Kristus sampai ngomong, kalau kita lagi doa nyembah, teringat sesuatu, tinggalkan mesbahmu, berdamai orang itu. Itulah pentingnya sebuah hubungan. Jadi yang dimaksud dengan kecerdasan sosial adalah orang yang memiliki kesadaran hubungan itu penting. Lalu orang yang memiliki kemampuan merawat dan menjaga hubungan. Kegagalan banyak orang yang tidak membiasakan budaya untuk merawat hubungan adalah berteman dengan si A, berteman dengan si B, berteman dengan si C. Sebentar kompak, sebentar dekat, selesai. Kita tidak bisa merawat hubungan-hubungan. Saya pun masih belajar di sini Ibu Bapak. Gak mudah mengerjakan apa yang saya khotbahkan ini. Saya masih belajar di sini. Karena kadangkala saya pun turun naik stabilitasnya di dalam merawat dan menjaga hubungan. Tapi tidak perlu menyerah. Karena kita masih punya kesempatan untuk terus menerus bisa merdeka di dalam menjaga, merawat hubungan. Makanya jangan memanfaatkan hubungan untuk kepentingan sendiri. Justru kita harus berkorban demi sebuah hubungan terjaga. Iya kita bilang, kadang-kala gak pasnya itu sebenarnya. Iya kita bilang supaya terjaga hubungan ini. Begitu kan Ibu Bapak? Gak masalah. Walau yang kita punya ini tadinya yang kita yakin benar. Dia ngotot daripada kita ribut. Iya. Rawat dan jaga hubungan. Makanya di gereja kita ini Ibu Bapak, saya menerapkan dan mendorong kita semua, jangan ada yang tidak punya hubungan kuat satu sama lain. Satu sama lain di antara anak-anak Tuhan. Menjaga dan membangun hubungan, menyadari kita nggak bisa sendiri. Gini kawan, saya akan sampai nanti kepada hal yang sedang kita kerjakan di gereja kita dari beberapa waktu ini Ibu Bapak. Kalau kita mau merenung dengan baik, maka akan segera timbul sebuah kesadaran dalam diri kita bahwa apapun yang ada dalam hidup kita ini, itu adalah akibat kontribusi individu-individu yang ada di sekitar kita. Saudara punya anak bagus, saudara mendidik anak. Anak kita itu bertumbuh, bisa menulis, bisa membaca, mengerti banyak hal. Itu bukan karena ayah dan ibunya saja yang mendidik dan mengajarkan. Ada individu lain yang memberi kontribusi. Ada guru sekolah minggu. Ada guru sekolah. Mereka ini turut berkontribusi untuk kemajuan kecerdasan anak kita. Saudara mau bicara bisnis terhebat, perusahaan terbesar sekalipun, mall terbesar sekalipun, tidak akan bisa sukses, maju dan berkembang perusahaan tersebut tanpa kontribusi abang parkir yang ada di belakang, yang ada di depan. Tidak akan bisa berkembang, bertumbuh, maju lebih hebat
tanpa kontribusi orang-orang security. Ibu dan bapak, kita ini ada begini. Perhatikanlah, sadarilah, ada individu, ada orang-orang yang berkontribusi. Saudara ngerti yang benar, saudara tahu mengalami hal-hal baik. Kadang-kala kita nggak kasat mata, nggak melihat secara kasat mata, tapi ada orang-orang yang berkontribusi. Di gereja iman saudara bertumbuh. Saudara kadang-kala tidak menyadari apa tidak. Ada penjagaan-penjagaan istimewa, hal-hal luar biasa saudara alami di tempat kerja, di mana saja saudara melihat perlindungan Tuhan. Itu ada orang-orang yang berkontribusi walau tidak kasat mata. Ada orang yang mendoakan saudara terus-menerus. Gembala saudara menyebut nama saudara di dalam doa. Bahkan kadang-kala gembala saudara berpuasa, menahan diri dari lapar dahaga hanya untuk mereka yang dilayaninya, bukan untuk dirinya, bukan untuk keperluannya. Bahkan tidak tidur menggumuli semua materi, bahan ajar untuk diajarkan supaya memiliki pola pikir yang berkembang, kepribadian yang bertumbuh. Bayangkan ada orang-orang yang berkontribusi. Makanya harus dijaga, hubungan-hubungan itu harus dijaga. Kita tidak boleh menganggap ringan dengan hubungan. Boleh katakan amin. Lalu apalagi Bu Bapak yang dimaksud dengan kecerdasan sosial itu adalah, itu berbicara mengenai kesadaran perlu memiliki banyak hubungan, perlu memiliki banyak teman, bahkan mengenali hal-hal yang bermanfaat. Apa yang bermanfaat yang diberikan seorang teman ini kepada kita? Hal-hal hebat apa? Allah kita ini luar biasa. Dia memang memberikan kepada semua ciptaannya kemampuan-kemampuan hebat. Kepada harimau, serigala, dia memberikan kemampuan karunia tangkas cepat. Sehingga dia bisa menjadi raja di rimba. Tapi walau harimau, serigala ini punya kemampuan ketangkasan yang cepat, hebat, kuat. Tapi dia tidak bisa terbang. Kemampuan terbang hanya diberikan kepada seekor burung. Walau burung ini bisa terbang kemana-mana dengan kemampuan yang luar biasa, begitu dia masuk ke dalam air, hitungan menit mati. Karena burung tidak punya kemampuan hidup di dalam air, hanya ikan. Demikian kita para pria wanita, masing-masing kita punya kemampuan, punya talenta, punya kekuatan lebih dari yang lain, berbeda dari yang lain. Tapi saya belajar dari Alkitab, Ibu Bapak, Allah tidak pernah memberikan kepada satu orang segala-galanya kemampuan. Kepada yang satu dia berikan karunia, kepada yang lain diberikan karunia, pada yang lain diberikan karunia. 1 Korintus pasal 12 memberitahukan Allah memberikan kepada kita, kepada tiap-tiap orang masing-masing karunia yang berbeda satu dengan lain. Kenapa diberikan masing-masing? Tiap-tiap orang diberi, tiap-tiap orang diberi. Kenapa enggak satu orang itu? Semua pemberian itu diberikan kepada satu orang. Supaya kita menyadari kekuatan sebuah hubungan. Kalau kita bekerja bersama, kita jalan bersama, kita akan beroleh upah yang baik. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Sekali lagi tepuk tangan yang baik bagi Tuhan. Sebagai salah satu pengajar pertumbuhan gereja, saya bicara begini. Ini tidak saya baca dan tidak saya temukan di buku-buku manapun, Ibu Bapak. Saya hanya temukan di kitab suci kita. Lalu saya mengamalkan dan mengajarkan ini kepada banyak orang. Salah satu yang membuat gereja mula-mula, gereja di zaman kitab Kisah Para Rasul, berkembang, bertumbuh. Saudara tahu apa? Boleh klik ayat Alkitabnya Kisah Rasul pasal 2 ayat 47 yuk. Buka Alkitab saudara, kita baca sama-sama ayat Alkitab ini. Haleluya, Kisah Rasul 2 ayat 47. Nih dia muncul di depan ya. Kita baca sama-sama yuk, 2, 3, iya. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Perhatikan, ada 2 faktor pertumbuhan gereja yang membuat gereja berkembang dengan hebat pada era primitif kala itu. Saya sebut era itu era primitif karena belum ada kecanggihan-kecanggihan, temuan-temuan seperti sekarang, Ibu Bapak. Nggak boleh ibadah dipublish
Bahkan orang kalau ketahuan ibadah halal darahnya ditumpahkan. Jadi sangat primitif. Tapi lihat gereja berkembang dengan luar biasa. Yang menjadi faktor penyebab pertumbuhan gereja itu apa? Dua. Satu adalah kesehatan spiritual. Mereka ibadah, memuji Allah, nyembah Allah. Tapi tidak boleh berhenti hanya pada level muji nyembah. Harus disukai orang yang memuji dan menyembah itu. Itu yang membuat gereja berkembang. Orang-orang yang ada di gereja itu, ibu bapak, mereka tidak hanya disukai Allah, tapi juga mereka disukai semua orang. Kecerdasan sosialnya luar biasa. Makanya gereja itu berkembang. Mau dibendung seperti apapun, jangan lagi ke gereja itu, jangan datang ke gereja sana lagi, udah sini. Waduh, dia udah merasakan orang-orang di sana luar biasa. Dia bilang, mohon maaf mak, mohon maaf pak, di sananya ku rasakan Tuhan, di sananya ku dapatkan hubungan-hubungan yang baik. Mohon maaf, buka bagian itu. Nah begitu dia. Disukai semua orang. Kita semua harus berjuang ada di posisi itu, disukai semua orang. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Walau kita sering mendengar kita nggak bisa disukai dan menyukakan semua orang, nggak mungkin. Tapi kita nggak boleh menyerah, harus terus berjuang. Sebab Roh Kudus akan menolong kita. Katakan amin. Nah ini yang harus dipahami oleh kita semua. Kita tidak boleh mementingkan atau hidup hanya untuk diri sendiri. Mengira bahwa segala sesuatunya sudah tidak bisa lagi. Orang lain gak perlu. Kita harus menjaga dan merawat hubungan. Jangan eksklusif, terbuka. Saya berdoa ibu bapak, gereja ini menjadi gereja yang sehat dan kuat. Sebagaimana yang merupakan visi yang Tuhan taruh di gereja kita. Mari kita bernyanyi dan kita akan menyembah Tuhan. Haleluya.